selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau latihan drifting di track drift paling baru di Indonesia, ada di Karawaci. Pakai mobil balap gua, Silvia jadi-jadian, yang kita kemarin udah modifikasi ganti kaki-kaki baru, yaitu YS-Fab. Gue bener-bener penasaran banget rasanya gimana karena angle-nya gede banget. Dan kalau di video kemarin itu YS-Fab-nya kan belum kepasang banget, si hubnya nggak bisa. Jadi ceritanya tuh hubnya yang ada di mobil ini tadinya punyanya S15 dan kaki-kaki si YS-Fab itu punya SX, so nggak masuk kan. Kemarin kita udah nyari hub buat SX dan udah dapet, udah kepasang kaki-kakinya, udah bisa belok patah. Ntar kita lihat aja sepatah apa beloknya. Tapi juga settingannya gue nggak bikin terlalu yang paling patah ya. Jadi stoppernya itu gue di level 4, which is yang paling patah itu di level 1. Kenapa gue nggak di level 1? Karena nanti takutnya mentok banget. Ya, nanti kita bakal setting-setting juga di sana gimana yang paling pas ya buat di mobil ini. Dan selain itu, sebenarnya latihannya nih gue udah pengen dari bulan lalu, dari pas kemarin pasang YS-Fab tuh minggu depannya mau nyobain. Tapi pas kita mau latihan, ternyata pas ngecek mesinnya overheat dan ada permasalahan. Kita lihat ya. So kemarin akhirnya kita benerin dulu di bengkel Mas Iwan, Inspiration Motorsport. Jadi pas Dipo bawa ini mobil, ada permasalahan, si mesinnya tuh overheat karena water pumpnya mati. Water pumpnya nggak nyala. Water pump tuh yang mompa air dari radiator ke mesin buat dinginin mesin. Jadi mesinnya kepanasan. So karena itu kita ganti, kita lihat belakang, kita ganti water pump yang baru. Tadinya tuh water pumpnya kecil, sekarang EWP atau electric water pumpnya udah baru. Jadi pastinya untuk mompa air dari radiator ke mesin bakal lebih kuat dan semoga nanti mesin gua nggak overheat lagi. Dan ada yang baru lagi, di sini ada merchandise Garasi Drift volume 8,5. Ini ada 86-nya Dipo yang masih jogrok. Dan ada juga hoodie-nya nih yang paling baru kita, Japanese gitu. Bagus banget, detail banget. Ada resletingnya juga di tempat tangannya nih, kantongnya. Dan bagi kalian yang mau, langsung aja buka link di bawah atau di description. Oh ya, tadi gue lupa jelasin, untuk di bagian kaki-kaki, selain kita ganti YS-Fab, gue juga ganti velg baru. Ini Work Kiwami, yang tadinya kan kalau gue depan 17, sekarang 18, lebar 8,5. Yang belakang juga Kiwami baru, lebar 9,5. Ada 4 juga Kiwami cadangan. Yang tadinya itu yang punya gue yang lama, dicat lagi warna putih jadi kayak baru oleh Mas Dedi dari DJ Custom. Thank you banget. Catnya keren banget karena kita juga pakai cat dari merek Belcote yang pasti ya kuat juga untuk di velg ini. Jadi mobil gue kayak mobil baru ya, karena velgnya itu velg baru dan fitmentnya juga udah lebih keren sekarang. Kalau kemarin rada masuk, sekarang udah keluar. Karena YS-Fab itu kan bikin keluar, jadi otomatis velgnya juga makin keluar. So yang tadinya gue pakai adaptor itu tebel banget segini, sekarang cuma pakai adaptor 2 cm. Karena ya YS-Fab udah keluar. Ini gue juga bikin adaptornya di teman gue. Nih Instagram di sini. Kalau kalian mau bikin adaptor atau CNC apapun itu, langsung aja kontak orangnya. Dan gue juga ada modifikasi lainnya, yaitu ganti BBK. Pakai BBK Altec yang 350 mm 6 pot. Pastinya untuk ngerem pas lagi ngedrift tuh enak banget, karena nanti gue juga pengen latihan left foot braking, left foot gitu loh, ngerem pakai kaki kiri. Dan pasti karena pakai BBK ini jadi lebih enak ngeremnya. Ya semoga semua modifikasi ini bisa berjalan dengan lancar, nggak ada problem. Sama di dalam juga ada yang baru, kita lihat ya guys. Di interior ini, kalau kemarin kita ngecat sendiri kan, sekarang ada perubahan minor, yaitu gue beli setir baru sama quick release baru biar lebih keren tuh, kayak di luar negeri, proper banget. Keren kan? Dan mumpung lagi di dalam, gue udah gak sabar banget gimana rasanya ini mobil. So langsung aja kita naikin ke towing dan OTW ke lokasi drifting ya di Karawaci. Let's go. Oke, sekarang kita udah sampai di J99 Max Drift Circuit.
Dan tempatnya ini enak banget, aspalnya masih baru. Dan sebelum kita bikin track, sebelum kita nge-review tracknya juga, gue mau nyobain dulu mobil. Semoga nggak ada masalah, jadi kalau ada masalah kita bisa kelarin dulu. Sekalian panasin ban, kita coba ya. Mobilnya enak banget, tapi tadi kita nyobainnya masih ngasal karena tracknya belum jadi. Jadi saatnya sekarang kita bikin track. Tapi sebelum bikin track, gue pengen nge-review dulu track baru ini. Ini keren banget sih. Dunia drifting di Indonesia bakal bisa lebih maju lagi jika tracknya itu lebih banyak. Dan sekarang di BSD udah ada tuh Editown Arena, di Karawaci ada, ini J99 Max Drift Circuit. Dan pastinya kalian kalau mau ngedrift, udah nggak harus di parkiran atau di jalanan, bahkan kalian bisa nyewa tempat drifting yang khusus emang buat drifting. Nah, kalau kalian tertarik mau nyewa tempat ini buat drifting, nomornya ada di bawah atau di deskripsi. Dan kalau kalian ada pertanyaan, Bang, gimana gue mau nyewa? Mobil driftnya belum punya. Nah, tenang aja. Mas Akbar Rais selalu developer dari track ini. Dia juga ada sekolah drifting namanya J99 XAR. Ntar diajarin ngedrift dan dikasih mobil juga gimana rasanya ngedrift. Kalau kalian mau experience tuh cocok banget sih. Dan dulu itu belum ada, pas gua zaman ngedrift tuh harus punya mobil dulu. Sekarang fasilitasnya udah banyak, kalian udah bisa ngedrift tanpa punya mobilnya. Dan sekarang fasilitas tracknya pun juga udah ada. Dan ngomongin soal track, ini experience gue baru sih. Biasanya track drifting di Indonesia tuh rata aja, nggak ada elevation gain nih. Sementara di sini ini ada turunan, naikan, di sini juga turunan, naikan, so nggak rata. Jadi kita ada experience baru di drifting, rasanya itu bener beda, ada banknya gitu loh. Dan luas tracknya juga lumayan banget, ini 6000 meter. Dan pakai mobil gua tuh gigi 2 full ya. Walaupun yang nggak bisa gigi 3, tapi udah cukup banget buat latihan. Sama yang paling gue suka di sini ada tembok-temboknya rapi banget. Dan kalau gue biasanya sama Dipo tuh di simulator suka nempelin tembok. Kalau di Indonesia biasa kita nempelin kon, dan sekarang kita bisa nempelin tembok langsung. Mau kena dikit ya nggak apa-apa lah, baret-baret dikit nggak apa-apa, tapi nempelin tembok tuh rasanya beda banget guys. Nah, itu sih impression gue sama track ini. So far ini track yang paling niat menurut gue karena aspalnya bagus, ada tembok-temboknya, ada curb-nya juga, jadi oke banget. Nah, sekarang saatnya kita bikin track aja. Udah disiapin juga kon-konnya dari timnya J99 Max Drift Circuit. Thank you banget nih Mas Akbar Rais, Mas Dani, dan tim. Kita udah dikasih kesempatan buat nyobain tracknya, buat latihan seharian di sini. Puas banget sih, gue udah bawa 8 ban buat latihan, sampai abisin deh. Kita ntar juga di akhir latihan tandem. So, kita mau bikin tracknya kayak gini. Kurang lebih ya gitu. Kita udah disiapin kon, kita bikin pakai kon. Oke, kon terakhir udah kita taruh, dan ini latihan terniat gue banget. Lihat aja banyak banget kon yang kita taruh di sini biar di videonya keren. Sebenarnya sih nggak butuh-butuh banget, yang kita butuh itu clipping belakang tuh. Di sana ada 2, clipping depan 1, tembok sebagai clipping belakang, clipping depan 1 lagi. Ntar kita lihat aja, kita test track dulu pakai mobil. Gue udah nyobain tracknya enak banget, apalagi mobilnya dengan kaki-kaki wide sweep ini, angle-nya bisa patah banget. Tadi gue udah nyobain juga sampai mentok, jadi gue ngedriftnya bisa lebih maksimal tanpa harus takut melintir.
Dari tadi gue udah nyoba mau melintirin ini mobil, rada sedikit susah sih. Gue sekarang pakai Nankang NS2R. Itu grip banget dan lebar banget, walaupun ukurannya 265, tapi 265-nya tuh lebar gitu, nggak kecil. Depannya pun juga pakai NS2R, jadi lebih enak. Tapi ya itu, bawaannya serem banget karena bannya ngegrip, mesinnya kencang. Jadi kombinasi antara mesin kencang sama ban grip tuh ngedrive-nya jadi kencang. Dan rada sedikit mengerikan. Kalau di dalam tuh kelihatan banget, kerasanya tuh beda deh. Ngedrive-nya tuh pokoknya speednya lebih kencang dari biasanya. Ya sekarang kita cobain lagi. Semoga mobilnya nggak ada masalah. Sekarang gue pengen latihan left foot, nempelin si tembok. Bismillah. Ngelihat Ziko latihan beberapa run jadi gatel juga, gue harus nyobain juga karena ini mesin gue dan wise vape-nya gue yang ngelas, jadi dia nggak berani nolak pas gue minta pinjem. Kita lihat lebih bagus mana. Gokil sih, ini mobil. Gue mau ngebandingin sama pas pertama kali gue bangun mobil ini pas lampunya masih pop up dulu pakai SR20 DT sama yang sekarang udah beda banget dari mulai tenaganya. Walaupun tenaganya ini nggak terlalu besar, nggak kayak S14 gue ya, tapi cukup banget. Power bandnya enak banget, nggak nge-lag, jadi nyaman banget bawanya. Nggak terlalu besar tapi nyaman. Dan kaki-kakinya sekarang angle-nya tuh udah nggak nahan banget sih. Emang wise vape tuh ada harga, ada kualitas ya. Udah hampir nggak bisa melintir deh. Gue pengen coba nih, ntar KTT lawan Ziko, kita dinilai siapa yang lebih bagus nih. Aduh, ada problem lagi guys. Jadi kita habis istirahat, terus tadi sempat nyobain sekali. Dan ternyata pas gue cobain silikon hose-nya yang dari turbo ke intercooler ada robek dikit. Tapi walaupun robeknya dikit, tapi tetap busnya jadi kurang. So, yang tadinya gue ngegas nggak bisa, jadi kayak gitu doang, jadi nggak bisa maksimal. Walaupun masih bisa ngedrift, tapi nggak enak rasanya guys, kayak tenaga itu kurang gitu. Untung sih jebolnya sekarang ya, pas lagi latihan. Dan kita juga lagi mesen, lagi Gojeknya lagi OTW. So ya, kita tungguin sampai silikon hose ada, ganti yang baru, lanjut kualifikasi bareng sama Diko. Nah ini dia guys, silikon hose yang robek udah dibongkar sama tim kita. Lumayan sih, walaupun emang robeknya dikit, tapi kan ada leak jadinya buat di udaranya. So kita ganti pakai yang baru. Ini pakai merek Forge dari Speedz. Thank you juga udah disupport nih, langsung dikirimin pakai Gojek. Yang kita langsung pasangin lagi, habis itu kita langsung kualifikasi.
tadi kita udah kualifikasi dan gue penasaran banget ini hasilnya gimana. Gue pede banget loh. Gue juga pede. By the way, thank you nih Mas. Oke, sama-sama. Mas Dani, Kalau- tempatnya Thank you, benar-benar Mas. enak banget buat Seru ya drifting. buat drifting Seru tempatnya. banget. Ntar kita tandem ya. berdua. Iya dong, habis ini ya tetenan. Tapi gimana nih hasilnya Mas? Oke. Jadi tadi hasil kalian masing-masing 2 kali percobaan kan. Nah, jadi kalau penilaian kan drifting itu dinilai dari 3. Line, angle, sama style. Kalau line adalah seberapa dekat kalian dengan clipping point kan. Nah, Tadi untuk line sebetulnya lebih baik Zico nilainya. Alhamdulillah. Sebenarnya tipis Thank you. banget sih. Cuman Zico tuh benar-benar rapat banget. rapet ya. Gue Sebenarnya- akuin sih tadi juga. Iya kan, Zico tuh kelihatan dari after pertama, kedua dan seterusnya rapi. Nah, tapi di innernya lebih rapat Dipo. Nah, cuman overall dari keseluruhan secara line Zico lebih menang. Tipis. Itu line, baru line. Baru line. Baru line. Nah, kemudian dari angle karena mobilnya sama dan mungkin udah pakai wide strap juga, angle kalian tuh dua-duanya gede-gede banget sih. Kan kita pakai gara-gara lu pakai Mas. Berarti seri nih. Tapi kalau dari angle seri, Angle seri. kalau dari angle seri dan terutama nih pas kalian lagi switching tuh switchingnya sama-sama agresif. Kan cuma ada satu switching di sini kan. Oh, 2 ada yang sama yang sini. Dua. Dan itu angle-nya sama-sama gede, jadi dari angle seri. Nah, ketiga yang terakhir dan yang menentukan pemenangnya adalah Zico yang menang. Wah, Karena yang terakhir ini adalah dari style. style-nya ya. Nah, style adalah Nah, itu gue pede banget tuh. nah dan gue bisa kenapa Zico yang menang karena ini kan memang mobil pegangannya Zico kan. Iya, Jadi iya. Zico lebih pede Iya sama sih. mobil. Kalau dari style tuh kita biasanya nilai dari seberapa agresifnya kalian dan senyamannya kalian sama mobil. Makanya tadi kan Zico kan dari awal gasnya pol-polan banget kan. Pol-pol, Kayak ngelempar mobilnya tuh udah benar-benar kayak yakin banget gitu. Soalnya mesinnya mesin gua. Iya, itu sih yang bikin gue yakin. Gua mesin. Soalnya abis ini mesin ganti, abis ke Jurnas nih, kan minggu depan ke Jurnas, abis itu mesinnya ganti. Yang ini buat mesinnya mobil Dipo. Apa namanya Dipo? Jadi gue pakai sepuas hati aja. Mungkin tadi lu pol-polin terus ya. Soalnya nih ada triknya dia. Oke, thank you banget Mas. Oke, Ini sama-sama. penilaiannya benar-benar subjektif. Kok subjektif? Objektif Objektif. banget. Thank you. Oke, kita lanjut tandem praktis. Juri Bareng kawan sama- ini. Serta. Oh, serta. It's a wrap guys for today. Seru banget kita tadi closingannya latihan tandem sama Mas Dani. Bener-bener asik banget sih. Gue jarang-jarang banget latihan tandem. Bannya juga awet banget guys. Gue tuh bawa ban cadangan 4 yang udah kepasang di mobil 2 dan baru habis 2,5. Masih ada sisa 2,5 lagi berarti. Iya bener. Masih ada sisa 2,5 lagi. Driving style gue berubah banget dengan pakai wide strap ini yang tadinya itu kalau misalnya switching gue masih takut-takutan karena kalau misalnya ngelemparnya terlalu parah bisa melintir, angle-nya nggak begitu maksimal. Kalau sekarang nih bener-bener semua switching di sini, switching tuh ganti arah, itu bener-bener gue nggak pakai takut sama sekali. Jadi enak banget bawanya, pek, nggak perlu ada takut melintir sama sekali sekarang. Dan ya alhamdulillah banget. Hari ini berjalan dengan lancar. Thank you so much tim dari Garasi Drift, dari BSI Drift Team, dan dari J99 XAR udah bantuin kita untuk latihan kali ini. Semoga Kejurnas di minggu depan bakal ya semoga bisa podium sih, insya Allah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau bagi kalian yang mau lanjut nonton drifting lagi, kita bikin konten bareng sama J99 XAR. Cek aja di channel YouTube-nya, gue bikin video challenge bareng sama Mas Dani. Dan ya, thank you yang udah nonton sampai detik ini. Keep driving safe and goodbye.